Dahulu kala, terdapatlah sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik jelita. Anak yang cantik itu bernama Bawang Putih. Ayah dalam keluarga tersebut berprofesi sebagai seorang saudagar. Keluarga mereka begitu harmonis dan bahagia. Pada suatu ketika, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih dengan adanya kejadian tersebut. Ayah, mengapa hal ini terjadi kepada kita? Ibu yang kucintai kini telah tiada. Sudahlah nak, jangan kau ratapi kepergian ibumu. Bersabarlah, mungkin ini sudah jadi kehendak dari Tuhan. Di desa, di mana ayah dan Bawang Putih tinggali, ada seorang janda beranak satu yang bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah kerap kali mengunjungi dan membawakan makanan ke rumah Bawang Putih. Bawang Putih, apakah kau suka dengan makanan yang kubawakan ini? Iya, enak sekali, Bu. Aku sangat suka. Terima kasih, Bu. Ibu senang sekali jika kau menyukainya. Besok akan ibu bawakan lagi untukmu. Terima kasih, Bu. Ibu baik sekali. Karena begitu seringnya, Ibu Bawang Merah berkunjung ke keluarga Bawang Putih, dan ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan Ibu Bawang Merah. Ayah Bawang Putih bermaksud untuk menikahi Ibu Bawang Merah. Anakku Bawang Putih, apakah engkau setuju jika ayah menikahi ibu Bawang Merah? Jika itu keputusan ayah, aku hanya mematuhinya saja. Lagi pula, ibu Bawang Merah sangat baik kepadaku. Baiklah, jika engkau setuju, ayah akan menyampaikan maksud ayah kepada ibu Bawang Merah. Begitu mendapatkan persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih mendatangi Ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Akhirnya mereka menikah dan Ibu Bawang Merah beserta anaknya tinggal satu atap dengan ayah Bawang Putih dan juga putrinya. Di awal pernikahan, ayah Bawang Putih dan Ibu Bawang Merah semua terlihat baik-baik saja, sampai pada suatu ketika pada saat ayah Bawang Putih sedang tak ada di rumah. Hei Bawang Putih, kau jangan hanya bermalas-malasan saja. Sana beres-beres dan bersih-bersih rumah. Baik, Bu. Hai Putih, kau juga jangan lupa mencucikan dan membereskan semua barang-barangku. Saya kerjakan. Pada suatu ketika, ayah Bawang Putih mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Saat ini, Bawang Putih menjadi yatim piatu. Semenjak hal tersebut terjadi, Ibu Bawang Merah dan anaknya semakin bertindak keterlaluan terhadap anaknya. Hei Bawang Putih, kau setiap hari harus bangun pagi-pagi. Siapkan makanan beres-beres lain-lain. Kau mengerti? Pada suatu ketika, Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Tiba-tiba, salah satu pakaian milik ibu tirinya terhanyut. Saat ia menyadarinya, Bawang Putih mencoba untuk meraih kembali pakaian milik ibu tirinya tersebut. Namun sayang, ia tidak bisa membawanya kembali. Dengan sedih dan putus asa, ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Ibu, maafkan aku Ibu. Aku tidak sengaja menghanyutkan pakaian Ibu. Apa katamu? Dasar anak tak tahu diri. Cepat cari baju itu sekarang. Jangan pulang sebelum kau menemukannya. Baik, Ibu. Dengan hati yang sedih, Bawang Putih terpaksa melakukan keinginan ibu tirinya. Ia mencari di pinggir-pinggir sungai, lalu tiba-tiba Bawang Putih melihat ada seorang ibu tua yang sepertinya hendak pergi ke pasar. Tuntunan ada apa? Apakah Bibi nampak pakaian saya yang hanya di sungai? Oh, pakaian itu milikmu. Tadi saya melihatnya beberapa saat lalu. Oh, baik, Bi. Saya akan lanjut mencarinya.
Saat pencarian pakaian tersebut, tak terasa hari sudah mulai gelap. Bawang putih harus menemukan tempat untuk bermalam karena tidak ada tempat untuk pulang ke rumah. Tiba-tiba, ia melihat sebuah gubuk tua. Permisi, apakah ada orang? Siapa dirimu, nak? Ada apa sore-sore begini? Saya Bawang Putih, Nek. Saya sedang mencari baju ibu saya yang hanyut di sungai. Dan saya butuh tempat untuk bermalam. Apakah saya boleh bermalam di sini, Nek? Oh, baju itu milikmu. Aku telah menyimpannya. Aku akan kembalikan padamu dengan satu syarat. Kau harus menemaniku di sini selama beberapa hari. Baiklah, Nek. Aku akan menuruti permintaan Nenek, asalkan baju itu kembali. Nah, kau telah menepati janjimu dan aku akan menepati janjiku. Ini aku kembalikan baju milik ibu tirimu. Oh iya, aku punya hadiah untuk mengambil labu kuning ini untukmu. Terima kasih banyak ya, Nek. Bawang putih pun pulang ke rumah. Dan begitu sampai di rumah, bawang putih menyerahkan baju merah itu kepada ibu tirinya. Ibu, aku sudah menemukan baju ibu yang hanyut di sungai. Bawakan kemari dan pergilah. Ini, Ibu. Aku akan beres-beres. Ketika bawang putih pergi ke dapur untuk mengupas labu kuning pemberian dari nenek tadi, begitu terkejutnya bawang putih ketika mengetahui dalam labu tersebut terdapat emas permata yang begitu banyak. Mengetahui hal tersebut, ibu bawang merah dan bawang merah langsung merebut emas yang ada pada bawang putih. Emas. Ini emas. Ibu, aku menemukan emas yang kubelah di labu ini, Ibu. Hai Putih, di mana kau menemukan emas itu? Aku menemukan emas ini saat memotong labu yang diberikan ke orang nenek di tengah hutan saat aku mencari pakaian ibu. Berikan emas itu! Itu mendengar cerita dari bawang putih, bawang merah bermaksud untuk mencari nenek tersebut. Keesokan paginya, bawang merah menghanyutkan pakaiannya dengan sengaja ke sungai. Setelah itu, ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bawang putih. Permisi, Nek. Apakah Nenek melihat kainku yang beberapa saat lalu hanyut? Oh, aku menemukannya beberapa saat yang lalu dan sedang kusimpan. Aku akan memberikannya untukmu, tapi dengan satu syarat, kau harus tinggal bersamaku selama beberapa waktu. Baiklah, aku akan menuruti kata-katamu, Nek. Beberapa hari sudah, bawang merah tinggal bersama nenek tersebut. Selama ia bersama nenek, hal yang ia kerjakan hanyalah bermalas-malasan saja dan tidak ada hal baik yang ia lakukan. Ketika tiba saat bawang merah hendak pulang, Nek, aku sudah menginap di sini beberapa hari. Di mana imbalanku dan mana kainku yang hanyut itu? Baiklah, ambillah labu ini untukmu. begitu sampai di rumah, bawang merah segera memanggil ibunya dan dengan senang hati menunjukkan buah labu tersebut. Ibu bawang merah dan bawang merah merasa takut jika bawang putih melihat. Ia akan meminta bagian. Maka ibu bawang merah menyuruh bawang putih untuk mencuci baju di sungai. Ibu, aku telah mendapatkan labu itu. Hai Bawang Putih, cepat cuci bajuku dan anak. Ibu, ayo kita belah labu ini. Ayo.